Ada dua cara mengeluarkan spike atau calon bunga pada anggrek Phalaenopsis. Yang pertama, kita bisa mengeluarkan spike atau calon bunga dari batang utama seperti ini. Dan yang kedua, kita bisa mengeluarkan spike atau calon bunga dari batang yang sudah pernah berbunga atau dari tangkai yang sudah pernah berbunga seperti ini. Dan caranya mudah, saya akan bagikan caranya. Jadi ditekan dulu tombol like dan tombol subscribe-nya. Sekarang juga kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membahas atau berbagi cara bagaimana mengeluarkan spike atau calon bunga dari anggrek yang kita miliki. Kita fokus ke anggrek Phalaenopsis terlebih dahulu. Tidak semua anggrek bisa dibungakan ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dirangsang pembungaan. Untuk yang bisa dirangsang pembungaan, cirinya tidak ada pertumbuhan daun baru yang siap untuk dibungakan. Cirinya seperti ini, daun paling atas sudah besar tapi tidak disusul dengan pertumbuhan daun baru di tengahnya. Ini sudah hampir maksimal, sudah 3/4 ukuran normal, tidak ada pertumbuhan daun baru. Nah, yang seperti ini bisa segera kita rangsang pembungaan. Sedangkan untuk yang ini belum bisa dirangsang pembungaan untuk saat ini karena daunnya masih kecil. Daun seperti ini masih terlalu kecil. Nanti dilihat lagi kalau misalkan daunnya udah agak besar, sekitar 1/3 ukuran normalnya, kita cek bagian tengahnya ada pertumbuhan daun baru atau tidak. Jika ada pertumbuhan daun baru, jika disusul dengan pertumbuhan daun baru, itu belum bisa dibungakan untuk saat ini. Jadi sabar aja dulu, jangan terlalu memaksakan. Secara garis besar seperti itu. Nah, kebetulan plan yang ini ada kasus tersendiri. Sebentar. Untuk pembungaan pada Phalaenopsis biasanya di daun ketiga, keempat, dan kelima dari atas. Contoh ini 1, 2, 3. Maka titik pembungaannya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu bisa berpotensi mengeluarkan bunga karena pada titik pembungaan untuk plan yang ini khususnya ada akar baru, ada pertumbuhan akar baru. Jika ingin dibungakan, akar ini kita buang pas titik pembungaannya di sini ya. Jika di tempat yang lain tidak masalah. Jika ingin dibungakan, akar ini kita potong. Tapi sebaiknya jika plan seperti ini jangan terlalu memaksakan pembungaan. Biarkan akar ini panjang dan nanti arahkan ke media tanam agar lebih bagus. Jika tidak terarah nantinya kurang bagus. Kalau akar ini kita arahkan ke media tanam, nanti pertumbuhannya akan bagus, yakin. Saya udah coba beberapa kali. Akar-akar angin seperti ini kita arahkan ke media tanam. Contoh yang ini. Nah, yang ini akan akarnya awalnya menjulur ke luar, saya arahkan ke bawah, lalu saya tekuk, arahkan ke media tanam. Nanti dia akan menjalar di media tanam dan itu pertumbuhannya akan sangat bagus jika kondisi seperti ini. Kita akan potong dulu bagian akarnya karena nantinya menghalangi keluar spike ya. Jika tidak dipotong tidak akan berbunga untuk saat ini karena titik pembunganya terhimpit oleh akar yang ini. Titik pembungaannya di sini ya, biasanya rata-rata daun ketiga, 1, 2, 3. Nah, akar yang menghalangi seperti ini, menghalangi kedatangnya bunga, kita potong aja kalau mau segera dibungakan. Tapi sebaiknya dibiarkan aja dulu kalau menurut saya. Tapi seperti ini pun bisa, sudah saya coba. Jangan terlalu banyak memotong akar karena sayang. Kita potong yang kira-kira menghalangi aja, yang seperlunya aja. Nah, seperti ini. Nanti spike akan keluar di sini di daun ketiga, 1, 2, 3. Biasanya daun ketiga dan keempat dan kelima. 1, 2, 3 di sini, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kita lanjutkan ke pemilihan plan yang bisa dikeluarkan bunganya dari tangkai bekas berbunga seperti ini. Yang bisa kita rangsang pembungaan dari tangkai bekas berbunga. Salah satunya yang ini. Nah, yang ini pasca bunga. Kondisinya pasca bunga sudah saya coba bungakan. Ini jadinya ya, udah mulai tumbuh. Cirinya ketika bunganya sudah hampir habis tapi tidak ada lagi pertumbuhan daun baru di sini. Ini bisa kita rangsang pembungaan ataupun bisa kita berikan pupuk pembungaan dan akan berbunga dari samping seperti ini. Nanti bagian atasnya dipotong. Ada dua cara, ada yang secara alami dan ada juga yang secara buatan atau kita rangsang menggunakan hormon sitokinin. Nah, yang ini hormon sitokinin. Untuk hormonnya nanti dicek di kiri bawah ya, udah saya sematkan linknya. Yang ini yang alami tanpa
bantuan hormon saya berikan pupuk aja. Jadi ketika sudah hampir habis bunganya saya potong di sini. Potongnya ini kan ada bekas bunga di sini nih. Nah ini bekas berbunga, jadi potong di atasnya. Sisakan satu ruas agar menghindari infeksi dari potongan ini. Dan kita targetkan di bawahnya, di titik yang belum pernah berbunga ini bisa keluar bunga. Ini yang alami. Sedangkan untuk yang memakai hormon yang ini memakai hormon, bantuan hormon, bisa kita lihat ada perbedaan kurang yang signifikan ya, karena ada efek hormon. Jauh ukurannya ya, ini spek baru, ini batang lama, ukurannya lebih besar spek baru karena ada bantuan hormon. Tapi secara alami pun bisa seperti yang ini tanpa harus hormon. Yang penting cirinya tadi, ketika plant sudah habis berbunga, belum ada pertumbuhan daun baru lagi, kita berikan aja pupuk pembungaan. Lanjut ini dipotong, berikan pupuk pembungaan, nanti akan keluar di sini. Untuk yang satunya, nah untuk yang ini misal seperti ini kondisinya sudah hampir habis bunganya, masih ada bunga tapi belum habis ya. Jika belum ada pertumbuhan pucuk baru, potong di sini. Nah potong di sini nanti, ataupun di sini nanti akan keluar spike di sini. Jika kondisi seperti ini tidak bisa dirangsang pembungaan di sini secara alami karena ada pertumbuhan daun baru. Nah ini udah ada pucuk baru, sudah mulai tumbuh, artinya plant ini sudah tidak mau berbunga untuk saat ini. Jadi si plant ini ingin masuk ke fase pertumbuhan. Untuk yang seperti ini artinya si plant ini tidak mau berbunga ya, dia ingin masuk ke fase pertumbuhan, maka kita harus potong aja dari sini, potong habis, disisakan satu ruas ataupun 10 cm lah dari sini, nanti dipotong. Nanti saya akan potong untuk yang ini. Tapi sebelum dipotong saya akan praktekkan cara untuk merangsang pembungaan di sini melalui hormon atau dengan bantuan hormon seperti yang ini. Dengan bantuan hormon kita akan praktekkan di sini. Sebelum saya potong ya. Langkah pertama kita potong dulu tangkai bunganya. Seperti ini ya. Nah, potong seperti ini aja. Kemudian kita buka penutup mata tunas di sini. Titik tumbuh bunga pada batang adanya di sini. Pada plant seperti ini ya. Kita buka dulu sedikit. Harus hati-hati jangan sampai tergores mata tunasnya. Jika tergores tidak akan berhasil. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbuka. Ini sudah terbuka mata tunasnya ini. Lalu kita teteskan hormon sitokinin. Ini adalah hormon 6-BAP. Saya menggunakan yang hijau. Sejauh yang saya coba, untuk ini yang paling cakep, yang paling bagus responnya. Untuk link pupuknya atau hormonnya bisa cek di sini. Diklik aja. Nah, kita teteskan di mata tunas. Untuk aplikasi hormon 6-BAP harus langsung ke titik tumbuhnya. Jika terhalang oleh selaput ataupun yang lain, akan kurang bagus atau tidak akan bekerja maksimal. Segini aja cukup. Atau jika mau lebih hemat, kita bisa teteskan di tutupnya seperti ini, diteteskan nanti dicelupkan cotton bud, dioles ke sini. Nah seperti ini aja cukup, dan dilakukan setiap 2 hari sekali sampai ada perkembangan di titik sini. Biasanya dalam 1 minggu ini sudah mulai terlihat perkembangannya, sudah mulai bengkak, dan itu segera hentikan. Untuk pupuk dan yang lainnya sama, yang membedakan ada ini ya, jika memakai hormon 6-BAP. Ini untuk sampel aja karena plantnya tidak siap berbunga. Jadi untuk plant yang ini, untuk plant yang seperti ini sebaiknya jangan dibungakan dari sini. Karena plantnya tidak mau berbunga, kita potong aja dari bawah. Seperti ini. Nanti dibungakannya setelah memiliki 2 daun baru. Paling minimalnya setidaknya sudah memiliki 2 daun baru, baru kita langsung pembungaan dari samping lagi seperti ini. Nah ini kan baru 1 daun, baru keluar. Nanti tunggu ini besar, keluar daun baru lagi. Jika daun barunya sudah seperti yang tadi, sudah tidak ada pertumbuhan daun lagi, kita bisa rangsang pembungaan. Kurang lebih seperti itu kalau untuk menangani anggrek seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pemupukannya. Untuk cara pemupukannya kurang lebih sama. Apakah kita membungakan dari samping seperti ini ataupun dari batang yang lama, dari tangkai seperti ini. Cara pemupukannya sama. Cara pemupukannya seperti ini. Pupuk yang biasa digunakan untuk anggrek, saya memakai pupuk Gaviota 67, atau bisa juga memakai pupuk yang lain seperti Gandasil B ataupun Growmore yang kandungan
kaliumnya lebih banyak dari nitrogen. Untuk dosis yang biasa saya pakai, saya memakai dosis tinggi, 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dan caranya disiram ya. Jika mau disemprot, untuk cara aplikasinya pupuknya setengah dari ini, cuman yang terpanya lebih cepat. Kalau untuk cara yang biasa saya lakukan, biasanya disiram ke media tanam dan area perakaran. Jangan lupa diaduk sampai merata. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Nah, yang ini kan kita rangsang pembungaan, kita aplikasikan ke sini, disiram aja seperti ini. Dan terpanya 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Nanti akan berbunga dengan sendirinya. Biasanya dalam waktu 1-2 minggu sudah mulai pecah daun bagian bawah, menunjukkan spike ada pertumbuhan dan ingin keluar dari plannya. Begitupun yang seperti ini, jika ingin dibungakan kita berikan aja pupuk seperti tadi. Dan yang sedang berbunga juga sama. Untuk pemupukan dengan pupuk ini dilakukan seminggu sekali. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dalam minggu ke-1, ke-2, ke-3 dipupuk dengan ini. Dan minggu ke-4-nya jangan dipupuk, diberikan air bersih aja tanpa pupuk untuk mensterilkan efek pupuk kimia. Nanti di minggu berikutnya baru kita pupuk lagi. Dan dilakukan sampai bunganya habis, sampai tidak mau ada pertumbuhan bunga lagi seperti yang ini. Nah, yang ini kan sudah tidak mau berbunga, sebenarnya sudah ada pertumbuhan pucuk baru. Kita hentikan pupuk pembungaan. Nah, pada waktunya pemupukan atau pada jadwal pemupukan kita berikan air bersih aja, sterilkan, jangan beri pupuk. Kemudian di minggu berikutnya baru kita beri pupuk pertumbuhan agar pertumbuhannya bagus, agar daunnya bagus. Nanti setelah memiliki 2 daun, minimalnya mau 3, 4, 5 tidak masalah, tapi minimalnya 2 daun barulah kita rangsang pembungaan kembali. Jadi sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi lur, buat ada tanaman yang mandek, yang macet, tidak mau berbunga. Cara mengatasinya mudah, kita bisa repotting aja. Contohnya yang ini yang kecil nih. Ini tanaman sudah diberi apa-apa tapi tidak ada perkembangan. Awalnya ini mandek, ini daun barunya pada rontok, tidak pertumbuhan. Kemudian saya repotting, ini udah selang 3 minggu kalau nggak salah, kurang lebih 3 minggu udah ada pertumbuhan daun baru, dan nantinya akan kembali normal, kembali kembali. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai tanaman yang seperti ini, mandek, malas tumbuh, tidak ada pertumbuhan daun baru ataupun bunga, di repotting aja. Mungkin dia sudah tidak nyaman dengan kondisi media tanam yang lama. Apakah media tanam sudah daluarsa ataupun akar sudah penuh, sudah sesak, tidak ada ruang untuk pergerakan akar baru. Kita repotting aja, buang bagian akar yang busuk, ganti media tanam dengan media tanam yang baru. Nanti akan tumbuh kembali, akan subur kembali. Cuma memakan waktu yang lumayan ya, harus sabar. Biasanya 6 bulan dari ini baru plant bisa stabil kembali dan bisa kita rangsang pembungaan kembali. Sementara sekian aja dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe.